Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya anak-anak pada pembelajaran bahasa Indonesia dalam materi teks deskripsi. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan bahasa dalam teks deskripsi. Bisa kalian lihat pada layar ya. Teks deskripsi adalah sebuah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci atau uraian ya. Jadi pembelajaran itu memang untuk teks deskripsi itu kalian diharapkan dapat menggambarkan secara jelas ya objek yang akan kalian buat ya atau kalian deskripsikan. Nah, di sini untuk kalimat deskripsinya, di sini penggambaran dalam bentuk suasana atau keadaan sehingga kalian dapat menjelaskan kepada orang lain atau mungkin yang membaca teks yang sudah kalian buat itu seperti melihat secara langsung. Kemudian di sini ya, penggambaran informasi itu jelas sangat diperlukan oleh teks deskripsi itu sendiri sehingga pembaca itu seolah-olah dapat merasakan secara langsung apa yang dijelaskan dalam teks. Misalnya kalian menjelaskan tentang bagaimana keadaan di daerah kalian atau tempat tinggal kalian, misalnya kalian menjelaskan sebuah objek wisata yang tentunya diharapkan dapat menarik wisatawan ya, karena daerah kita memperkenalkan sebuah objek wisata sehingga objek wisata yang kita buat itu dideskripsikan secara jelas, orang lain akan tertarik untuk datang ke tempat wisata itu. Kemudian dari teks deskripsi itu sendiri itu ada ciri fisik yang digambarkan dan ciri psikis. Ciri fisik berarti secara nyata, psikis itu yang mungkin kita merasakan terlebih dahulu ya. Kalau fisik itu dilihat secara mata itu sudah kelihatan. Kalau dari psikis berarti kita harus merasakan. Kita benar-benar ke Pantai Wonokerto misalnya. Secara fisik kita bisa menjelaskan, terlihat bagaimana keadaan di sana. Tapi secara psikis mungkin kita perlu merasakan ya. Hal-hal yang tidak tampak itu kita jelaskan. Makanya di situ ada ciri-ciri psikis. Nah, di sini tentunya mendukung deskripsi dalam teks yang kalian buat. Kemudian struktur teks deskripsi itu sendiri, yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada klasifikasi, kemudian yang ketiga ada deskripsi bagian ya. Identifikasi itu tentunya berada di awal. Apa sih Bu identifikasi? Nah, identifikasi merupakan bagian di mana penulis itu dapat menentukan elemen-elemen yang akan dituangkan dalam teks. Apa saja yang akan dituangkan atau mungkin yang dinamakan dengan awalan ya, pembuka dalam sebuah teks. Kemudian klasifikasi. Klasifikasi di sini penyusunan sebuah kalimat dalam kelompok yang disesuaikan dengan kaidah serta standar yang telah ditentukan. Diklasifikasikan deskripsinya atau deskripsi apa yang akan kita bahas. Misalnya tempat ya, objek wisata, tempat apanya, tempat di dalam tempat yang akan kalian deskripsikan itu ada bagian apa saja. Nah, itu diklasifikasikan. Deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu ada gambaran-gambaran atau bagian-bagian yang dibahas dalam teks deskripsi. Di sini penulis akan membuat sebuah pemaparan objek dalam topik bisa digunakan atau dituliskan secara mudah sehingga kalian dapat membuat ya pembaca itu memahami apa yang kalian deskripsikan bagian-bagiannya. Kita lanjutkan pada struktur dari bahasa teks deskripsi. Tadi sudah kita bahas strukturnya, kemudian kita bahas mengenai struktur bahasanya. Teks deskripsi itu ada suatu kata ganti ya, kata ganti orang. Misalnya ada ia, dia, itu namanya kata ganti orang ya. Kata ganti orang pertama itu bisa menggunakan ia. Orang pertama itu bisa menggunakan kata aku ya, kemudian orang kedua itu kamu, orang ketiga itu dia ya. Memakai berbagai kata khusus guna menggambarkan suatu objek. Nah, di sini misalnya warna itu bisa dirinci ya. Warna itu kan macam-macam bentuknya, macam-macam. Ada kuning, merah, itu berarti untuk menggambarkan suatu objek.
Terus sinonim dengan pemakaian emosi yang kuat. Sinonim itu berarti persamaan makna kata ya. Misalnya melihat itu sama dengan memandang, atau mungkin yang lain ya. Memakai kalimat rinci guna menggambarkan objek. Objek itu digambarkan secara jelas sehingga pembaca atau pendengar yang mendengarkan teks deskripsi yang kalian buat itu bisa secara jelas tergambar objeknya. Memakai majas. Majas itu untuk melukiskan dengan konkret ya, melukiskan dengan konkret atau nyata ya. Jadi dalam sebuah tulisan itu perlu kita menggunakan majas untuk indah dari konstruksi kalimat yang kita buat. Kemudian memakai bahasa yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari, itu silahkan bisa. Biasanya ini nanti mendukung juga ya teks deskripsi yang kalian buat. Yang berikutnya mengandung kata keterangan. Kata keterangan tempat, bisa kata keterangan yang lain ya, atau mungkin cara ya, serta yang lainnya untuk memberikan informasi tambahan terkait suatu objek supaya lebih jelas dan mudah dipahami. Contohnya ada di sekolah, di toko, itu namanya kata seperti kata keterangan tempat. Memakai metafora atau bahasa kiasan, itu juga ya, metafora itu berarti misalnya ada, kalau dalam karya sastra itu bisa padi menguning keemasan. Nah, itu gaya bahasa metafora ya. Artinya kuning itu disamakan dengan emas. Misalnya engkaulah matahariku. Nah, itu juga ada metaforanya. Tapi ingat, jangan sampai kalian keliru dengan hiperbola. Kalau hiperbola itu melebih-lebihkan, tapi kalau metafora berarti kita bukan melebihkan, tetapi di sini ada hal yang dibandingkan ya. Dengan harapan ada persamaan dari dua hal yang dibandingkan tersebut. Terus ini ada contoh ya, di buku paket juga bisa kalian lihat. Ada teks deskripsi ya, saya bacakan. Ada Parangtritis nan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Pemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona, semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore, menjadikan pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Nah, di situ jelas sekali. Meskipun mungkin kita belum pernah ke Parangtritis, tetapi kita minimal bisa merasakan apa yang ada di sana ya, dengan teks deskripsi itu. Nah, di sini saya buatkan contoh analisis dari teks deskripsi. Itu ada contoh deskripsinya ya. Objek teks deskripsi bersifat khusus dengan ciri tertentu yang berbeda dengan umumnya. Nah, di sini daftarlah hal yang dideskripsikan dari keempat teks deskripsi itu. Misalkan, ini contoh ya. 1. Teks deskripsi objek yang digambarkan adalah Pantai Parangtritis. Kemudian menentukan tujuan dari teks. Apa sih tujuan dari teks yang tadi saya bacakan? Tujuannya adalah menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Itu jelas. Kemudian dari isi teks deskripsi itu dapat mengkonkretkan benda apa saja. Tujuan dari teks itu ada menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Kemudian rinciannya, keadaan fisik pantai,
keindahan sore hari atau sunset ya, suasana kegiatan orang di pantai. Kemudian perasaan terhadap objeknya bagaimana? Tentunya kalian bisa merasakan ada kebanggaan terhadap keindahan yang dimiliki Parangtritis. Kemudian tujuan dari teks, ayah di situ ya. Ciri fisik sifatnya sabar. Tadi teks setelah teks Parangtritis itu di bagian bawah itu ada teks yang lain sehingga bisa kalian lihat ini ada rinciannya. Ciri fisiknya bagaimana? Sabar ya. Memberi teladan. Kemudian perasaannya kekaguman dan kebanggaan. Berarti perasaan itu apa sih? Ya, di sini muncul setelah kita membaca teks itu ya. Jadi ketika kita membaca sebuah tulisan itu kan ada efek yang timbul pada diri kita. Nah, itu yang namanya dengan perasaan. Ibu, ciri fisiknya apa? Ada kebaikan sosial, semangat belajar dari ibuku ya. Berarti perasaan terhadap objeknya adalah adanya kebanggaan terhadap objek. Nah, itu pembelajaran kita tentang struktur dan bahasa dari teks deskripsi ya. Sehingga untuk pembelajaran berikutnya itu biasa saya berikan link soalnya. Kemudian kalian juga jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Yang paling penting adalah jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan supaya kalian dengan mematuhi protokol kesehatan kegiatan belajar mengajar dapat kembali kita laksanakan seperti sedia kala kita laksanakan di sekolah dengan tatap muka ya. Jadi yang penting kalian tetap semangat, jangan lupa terus belajar. Silahkan ya nanti untuk link soal dan presensinya bisa kalian isi atau lihat di Google Classroom atau mungkin di grup WA kelas. Mungkin dari saya silahkan chatting bisa lewat diskusi di Classroom atau mungkin dengan WhatsApp group. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.